Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi-materi yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Dalam pelajaran surah Nabawiyah ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nasya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini masa kecilnya, masa tumbuh kembangnya dalam keadaan yatim. Faqad tuwfiya abuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa humil. Jadi Nabi, kenapa dinamakan sebagai anak yatim saat itu? Karena ayahnya Abdullah ibn Abdul Muttalib meninggal dunia ketika beliau sedang dalam kandungan ibunya. Wa qila walahu syahran. Ada yang mengatakan bahwa usia kandungan ibunya saat itu sekitar 2 bulan. Wa qila sab'atu ashhur. Dan ada juga yang mengatakan umur kandungan ibunya saat itu 7 bulan. Bahkan ada yang mengatakan 6 bulan. Namun yang pasti tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh ayahnya atau ayahnya meninggal dunia ketika Nabi sedang berada di dalam kandungan ibunya. Wa matat ummuhu wa huwa ibnu 4 sinin. Ibunya meninggal dunia ketika beliau berumur 4 tahun. Wa qila 6 sanawat, dan ada juga yang mengatakan umur beliau saat itu 6 tahun. Wa kaffalahu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib. Lalu setelah ibunya meninggal dunia, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Falamma balagha 8 sinin tufiya jadduhu. Akan tetapi setelah atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau langsung diasuh oleh ibu susuannya selama kurang lebih 4 tahun. Baru setelah berumur 4 tahun beliau dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Namun berselang 2 tahun, ketika berumur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Maka setelah itu beliau diasuh oleh Abdul Muttalib, kakeknya. Namun ketika berumur 8 tahun atau berselang 2 tahun setelah diasuh oleh kakeknya, beliau ditinggal juga oleh kakeknya. Maka setelah itu beliau pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib, afwan. Jadi sejak umur 8 tahun beliau sudah diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai beliau dewasa. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika ibundanya Aminah melahirkan beliau, atau kita flashback sedikit mengenai bagaimana beliau lahir. Ibundanya Aminah segera mengutus seseorang untuk memberikan kabar itu mengenai kelahiran anak dari Aminah kepada kakeknya Abdul Muttalib, yang memang saat itu sedang berada di Ka'bah. Tentu hari itu merupakan hari yang sangat-sangat menggembirakan bagi keluarga Abdul Muttalib. Maka sesampainya utusan itu kepada Abdul Muttalib dan menerima kabar tersebut, tentu alangkah gembiranya
alangkah gembiranya Abdul Muttalib mendengar kabar yang diberikan kepada beliau. Lebih-lebih lagi setelah mengetahui bahwa cucunya itu adalah seorang anak laki-laki. Maka dia teringat dengan putranya Abdullah yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Telah lahir cucu laki-laki beliau yang menjadi pengganti dari putra beliau yang beliau sangat-sangat sayangi. Lalu Abdul Muttalib setelah mendengar kabar tersebut, dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu, untuk pergi ke Ka'bah dan diberikan nama di situ dengan nama Muhammad, sebuah nama yang memang tidak lazim, nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya, bahkan tradisi orang Arab tidak pernah memberikan nama Muhammad. Maka beliau SAW menjadi orang yang pertama menggunakan nama Muhammad. Abdul Muttalib berharap memang cucunya nanti ini menjadi orang yang terpuji. Beliau berdoa dan berharap tentunya anak laki-laki cucunya itu atau Nabi Muhammad menjadi anak yang atau orang yang terpuji. Lalu pada hari ke-7 kelahirannya Nabi SAW, Abdul Muttalib meminta untuk disembelihkan unta. Jadi tradisi orang-orang Arab mengkhitan anak-anaknya itu pada hari ke-7. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang masyarakat Quraisy, kaum Quraisy yang ada di kota Makkah. Ini menjadi wujud syukur beliau, Abdul Muttalib, karena beliau dianugerahkan cucu seorang laki-laki. Cucu laki-laki yang sangat bersih. Cucunya ini memang, atau Nabi Muhammad menjadi cucu yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Maka tidak heran di dalam banyak kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa kemanapun Abdul Muttalib pergi, maka disitulah ada Nabi Muhammad. Bahkan Abdul Muttalib tidak akan memulai sebuah, misalkan ketika ada musyawarah dan sebagainya, kalau tidak ada Nabi Muhammad di situ, maka beliau tidak akan memulai musyawarah tersebut. Karena beliau sangat sayang terhadap Nabi Muhammad. Beliau tidak ingin terjadi sesuatu apapun terhadap Nabi Muhammad saat itu. Akan tetapi, beliau hanya bisa bertemu atau bisa mengasuh cucunya itu hanya selama 2 tahun lamanya. Karena setelah itu beliau pun meninggal dunia. Maka setelah kakeknya meninggal dunia, Abdul Muttalib, Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.